BGN sebagai empunya program, kemudian turun ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi gitu, turun kembali ke yayasan yang bergabung menjadi mitra dan turun kembali ke mitra dapur gitu ya. Jadi rantainya terlalu panjang. Celakanya begitu kita coba search nama yayasan ini di Google, itu yang muncul adalah PT dengan nama yang sama. Pertanyaannya jadi begini, mereka punya nggak sih SOP pengawasannya begitu ya? Mereka punya nggak sih whistleblowing system, sistem pencegahan anti korupsi itu seperti apa sih? Nah sampai sekarang kami belum menemukan informasi itu, Mas. Lagi-lagi memang ini patut untuk dievaluasi total program ini begitu, mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan tahapan implementasi. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal Satu Visi Utama program Buka Kartu. Salah satu mitra dapur MBG di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan tutup ya karena tidak dibayar oleh yayasan yang telah ditunjuk oleh BGN. Sebagai apa kita belum tahu. Apakah sebagai penyalur duit, apakah sebagai pelaksana di lapangan di dalam kaitannya dengan pembuatan makanan ya, yang itu nanti akan disalurkan ke sekolah, itu masih sesuatu yang menjadi tanda tanya. Dan indikasi penggelapan atau laporan penggelapan yang disampaikan oleh mitra MBG ya, mitra dapur MBG di Kalibata ini, di Pancoran ini cukup besar. Kalau dibulatkan mencapai 1 miliar. Nah, tentu bagi pelaku usaha UMKM dana sebesar 1 miliar itu sangat signifikan untuk memastikan kelanjutan aktivitas usaha mereka. Nah, oleh karena itu sekarang sedang terjadi satu kisruh antara yayasan Media Berkat Nusantara gitu ya dengan Ibu Ira sebagai mitra dapur MBG. Nah, untuk mengurai apa peran yayasan, siapa Ibu Ira, kenapa ditunjuk, kenapa menjadi mitra, apalagi istilah SPPG gitu ya yang muncul juga di dalam banyak pemberitaan. Ini menjadi terlihat bahwa aktor dalam implementasi program ini menjadi lebih kompleks gitu ya, dibandingkan dengan bayangan kita sebelumnya. Nah, kita akan membahas masalah tata kelolanya ya, soal program ini dengan Bung Agus Sarwono dari Transparansi Internasional Indonesia. Mas Agus, apa kabar? Halo Mas Adnan, alhamdulillah baik, minal aizin wal faizin Mas. Minal aidin wal faidin, maaf lahir batin, masih di suasana Syawal. Ya. Mas Agus, ini kok makin rumit kayaknya ya, makin jelimet ya. Baru kita memulai program sudah ada indikasi 1 miliar tidak dibayarkan. Dan ini baru satu daerah ya, baru satu wilayah. Dan kalau kita lihat masalahnya bukan hanya indikasi penggelapannya, tapi juga ada indikasi pungli. Ya, kalau dari pengakuan Bu Ira sebagai mitra dapur MBG di Kalibata itu kan di Pasar Minggu, itu per porsi itu dipotong 2.500. Nah, kita nggak tahu pemotongan ini adalah biaya administrasi yang akan digunakan oleh yayasan atau apa gitu. Nah, untuk mengurai persoalan ini Mas Agus, kira-kira apa sih yang menjadi semacam root cause-nya gitu ya. Sehingga akhirnya ya hal-hal semacam ini tidak bisa dihindari. Muncullah persoalan, konflik, dan kemudian akhirnya tujuan programnya juga menjadi lebih tidak jelas ya. Karena kalau mitra dapurnya berhenti ya siapa lagi yang akan nanti menyalurkan gitu ya. Nah, ini bagaimana sih melihat masalah ini tentu dari helikopter view gitu ya. Ya. Bukan kita nanti akan masuk ke hal-hal yang lebih spesifik terkait dengan apa sih peran yayasan, kenapa mereka ditunjuk, siapa yang menunjuk, apakah ada aturan mainnya dan lain-lain. Mas Agus silakan. Makasih Mas, Mas Adnan. Lagi-lagi mungkin ini pembicaraan kita yang ketiga ya Mas di kanal ini terkait dengan isu makan bergizi gratis. Standing point kami masih tidak berubah begitu ya. MDG ini perlu dievaluasi total mulai dari
tahap perencanaan sampai dengan implementasi. Include juga di dalamnya soal bagaimana pelibatan masyarakat begitu ya. Artinya penerima penerima manfaat begitu. Nah, dalam konteks kasus yang baru-baru ini terjadi begitu karena mata rantainya terlalu jauh kalau kalau dalam bayangan bayangan kami begitu ya. Dan ternyata faktanya memang jauh begitu. Dari ada BGR sebagai empunya program gitu ya. Kemudian turun ke apa, ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi gitu, turun kembali yayasan yang bergabung menjadi mitra dan turun kembali ke mitra dapur gitu ya. Jadi rantainya terlalu panjang. Maka bukan tidak mungkin gitu ya proses ini kemudian banyak potong-memotong dan seterusnya sehingga kami sebetulnya berkali-kali menyampaikan juga dalam rilis misalnya atau setidaknya kemarin gitu ya, mata rantai dipersempit gitu ya, sehingga harus lebih lebih jelas begitu. Sempat muncul isu pemotongan gitu Mas ya, pemotongan biaya begitu ya. Kalau dari petunjuk teknis yang coba kami pelajari itu pemotongan itu memang digunakan untuk biaya operasional gitu sebesar Rp1.000, kemudian pajak itu Rp2.000 dan juga keuntungan vendor dan juga untuk transportasi Rp2.000. Artinya sudah ada total itu sekitar Rp5.000 Mas untuk biaya pemotongan itu. Itu tadi 15.000 Dari 15.000 per porsi. berarti aktualnya belanjanya cuma 10.000. Sebetulnya yang benar-benar masuk ke dalam program penerima manfaat gitu ya, itu hanya 10.000. Problem utamanya adalah mengapa Badan Gizi Nasional kemudian tidak mempublikasi petunjuk teknis yang lebih jelas begitu ya. Mungkin 1 atau 1,5 bulan yang lalu begitu KPK kan sempat melontarkan isu gitu ya bahwa ada pemotongan nih gitu ya. Loh, setelah didalami ternyata biaya untuk PAUD sampai dengan kelas 3 SD itu memang tidak 15.000 tapi 13.000 atau 12.000 di antaranya. 13.000 ya. Gitu ya. Kemudian anak kelas 4 sampai dengan anak SMA itu totalnya 15.000. Tapi jangan lupa ada komponen operasional, komponen pajak dan seterusnya. Jadi in total gitu ya, sehingga ada pemotongan itu. Nah, kami menilai bahwa memang di program MBG ini memang betul-betul perlu dievaluasi total dari sisi tata kelolanya. Kedua, dalam konteks pengadaannya sendiri, ini juga rantainya cukup panjang. Pertanyaannya jadi begini, mengapa tidak menggunakan instrumen yang sudah ada gitu ya, dengan e-purchasing katakan atau e-katalog lokal gitu ya, dengan memanfaatkan para pengusaha kecil gitu ya, menengah kecil untuk mendistribusikan ke masing-masing sekolah. Bahkan 2 hari atau 2 hari yang lalu ya kalau tidak salah, operasionalisasi yang kasus Ibu Ira itu kan kalau nggak salah sempat jalan lagi tuh karena memang sudah dibayarkan. Nah, ini jadi menarik sebetulnya begitu ya. Mekanisme transfernya seperti apa sih sebetulnya? Ya. 1, kemudian keduanya siapa yang mengelola uang ini begitu ya. Apakah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau yayasan? Ya. Kalau di SPPG mungkin kami agak sedikit menerima begitu ya. Karena kan SPPG itu kan kepala SPPG, ada bendahara dan juga ada satu. Jadi satu SPPG itu udah ada 3 orang ASN Mas. Mas Agus, untuk Iya, Mas. SPPG ini berarti dia adalah bagian dari struktur di BGN-nya? Struktur di BGN di basis pelayanan begitu Mas. Jadi ada rekrutmen yang namanya sarjana penggerak. Saya lupa itu terminologinya. Sarjana penggerak yang beberapa waktu yang lalu sempat naik itu Mas. Kira-kira begitu Mas. Oke, Mas Agus, ini kan sesuatu yang kita sendiri ya sebagai publik merasa tidak ada kejelasan. Karena
kemarin ketika awal kasus Bu Ira ini muncul, Kepala BGN malah mengatakan, itu kan masalah internal di, di mitra, gitu ya. Nah, pertanyaannya kemudian, yang disebut sebagai mitra ini yayasannya atau mitra dapurnya, gitu ya? Atau yayasan dan mitra dapur ini adalah 2 entitas yang bekerja sama. Karena, kita nggak punya informasi itu sama sekali ya. Kalau di websitenya BGN itu kan cuma disebut saja informasi umum, ada SPPG, itu pun disebut cuma satuannya di level kecamatan gitu ya. Kemudian nanti, ada lagi satu informasi atau kolom informasi, pelaksana gitu ya. Itu ada yayasan, ada juga cuma nama daerah gitu ya, nggak disebutkan ini entitasnya apakah perusahaan, koperasi, yayasan ya, dan lain sebagainya. Nah, karena ketidakjelasan itu, maka pertanyaannya kemudian, bagaimana sih mekanisme memilih, pelaksana? Ya, misalnya yayasan tadi. Karena kalau kita kulik di sosial media di search engine gitu ya, milik Google misalnya, itu kita tidak pernah mendapatkan informasi mengenai Yayasan Media Berkat Nusantara ini. Dia baru muncul namanya itu setelah kasus yang disampaikan oleh Bu Ira gitu. Lazimnya yayasan itu kalau sudah punya pengalaman, sudah punya sepak terjang gitu ya di berbagai, jasa sosial, itu biasanya juga sudah punya perangkat-perangkat informasi secara internal ya, misalnya websitenya, kemudian kontak personnya, alamatnya di mana. Nah, celakanya begitu kita coba search nama yayasan ini di Google itu yang muncul adalah PT dengan nama yang sama. Ya, Dengan alamat yang berbeda, Mas. dengan alamat yang berbeda, karena kemudian PT ini alamatnya di, Gunung Sahari. Gunung Sahari gitu ya. Nah, pertanyaannya kemudian kan juga, menjadi lebih kritis ya, kita bisa ajukan gitu. Karena menurut pengalaman kita, yang juga lama berkecimpung di, pergulatan yayasan gitu ya, atau non profit, ketika kita mengajukan badan hukum tertentu gitu ya ke Dirjen AHU di Kemenkumham dulu, itu nama yang sama satu saja itu sudah nggak bisa masuk, ditolak gitu. Nah, ini kok antara PT dengan yayasan itu bisa sama persis namanya gitu ya. Siapa juga pengelolanya, kredibilitasnya bagaimana, dan apalagi dia, atau yayasan ini, ternyata diberikan akses untuk langsung mengelola dana yang nggak kecil gitu ya. Dan itu akhirnya ada kasus kan, dalam kasus yang, kita sedang bahas ini, kasus antara, mitra dapur MBG, Bu Ira dengan yayasan gitu. Yang itu indikasinya dana itu tidak dibayarkan. Pertanyaannya, dana itu siapa yang mengelola? Apa wewenang dari yayasan untuk mengelola jika itu dikelola oleh yayasan? Dan pertanyaan-pertanyaan lain yang kemudian muncul gitu, karena ini bicara soal dana dana negara ya, yang kemudian dikucurkan agar program MBG ini diharapkan dapat berjalan, sesuai dengan tujuannya. Catatannya gimana Mas Agus soal ini juga? Ya, terima kasih Mas Adnan. Lagi-lagi memang, di model pengelolaannya sendiri khususnya di aspek, implementasi itu memang sangat gelap Mas, informasinya begitu ya. Kami coba, masuk ke website BGN itu kalau kalau rekan-rekan melihat di pojok kanan atas gitu ya, bergabung menjadi mitra. Jadi siapapun sebenarnya bisa bergabung menjadi mitra. Ada cukup panjang sebetulnya stepping-nya. Saya mencoba untuk masuk ke situ, mencoba mendaftar dan lain sebagainya. Tapi karena memang ada syarat nomor induk berusaha dan lain sebagainya begitu, akhirnya kita libur karena kan kita nggak hanya sekedar mencoba saja sebetulnya. Nah, sebelum menjawab pertanyaan Mas Adnan, pertanyaannya jadi begini. Ketika orang sudah daftar, ketika yayasan, perkumpulan dan seterusnya sudah daftar, siapa aktor di balik atau siapa tim yang kemudian melakukan
verifikasi dan juga penilaian. Ya. Kelayakannya seperti apa sebetulnya, begitu ya? Apakah melihat pengalaman atau seperti apa juga kita masih gelap. Pertama itu, kemudian keduanya adalah pada akhirnya suka tidak suka saya mungkin membahasakan yayasan ini justru pada akhirnya hanya sebatas broker gitu ya. Ya. Broker menampung sekian banyak mitra dapur gitu ya. Katakanlah saya punya yayasan yang ikut dalam program ini. Kemudian saya nampung mitra-mitra dapur yang mitra-mitra dapur itu kemudian mendistribusikan ke sekian banyak sekolah. Nah, bagaimana dengan mekanisme pembayarannya begitu ya? Oh, ternyata kalau dari kasus Bu Ira ini kan modelnya reimbursement. Ya. Gitu ya. Nah, apakah itu ketentuan yang ada di betul. gitu? Nah, itu juga belum jelas, Mas. Nah, tadi pagi saya sempat membaca berita rupanya ada virtual account. Sekarang modelnya diubah nih. Makanya Bu Ira itu kemudian dapat sudah mulai bekerja lagi begitu ya. Jadi sekarang modelnya diubah. Dulu kemarin reimbursement, sekarang modelnya transfer dengan uang muka untuk sekian hari ke depan. Lagi-lagi ini proses ini menunjukkan bahwa ada persoalan tata kelola yang buruk mulai dari proses perencanaan sampai dengan implementasi. Hal yang tidak kalah penting adalah soal aspek pengawasannya begitu. Nah, diklaim Badan Gizi Nasional, Kepala Badan Gizi Nasional mengklaim bahwa proses kami punya kok deputi pengawasan gitu ya. Dan deputi pengawasan kalau cuma deputi pengawasan sebagai struktur ya itu kan bukan berarti pengawasannya ada gitu ya. Persis, Mas, aku mau mengarah ke situ. Dan dia juga mengklaim di beberapa kutipan media bekerja sama dengan inspektorat, bekerja sama dengan KPK dan seterusnya. Pertanyaannya jadi begini, mereka punya nggak sih SOP pengawasannya begitu ya? Mereka punya nggak sih whistleblowing system gitu ya? Sistem pencegahan anti korupsi itu seperti apa sih? Nah, sampai sekarang kami belum menemukan informasi itu, Mas Adnan gitu ya. Jadi lagi-lagi memang ini patut untuk dievaluasi total program ini begitu, mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan tahapan implementasi begitu. Iya, yang kita sayangkan kan tadi ya seakan-akan begitu sudah ada penunjukan pelaksana dan mitranya itu sudah dianggap sebagai ruang yang dilepaskan dan itu merupakan tanggung jawab rekanan gitu ya, tanggung jawab pihak ketiga katakanlah seperti itu. Yang kalau ada masalah-masalah seperti yang dihadapi oleh Ibu Ira itu dianggap bukan tanggung jawab BGN untuk mengatasinya. Padahal kalau kita rujuk kepada misalnya konsep pengadaan barang dan jasa pemerintah, itu sampai service delivery ya, entah itu barang ataupun jasa, itu tetap harus diawasi, ditangani gitu ya secara langsung dan dipastikan kualitasnya. Ya. Akan produk yang diselesaikan atau dikirimkan gitu ya. Kalau misalnya kita beli barang ya, barang itu sampai di tempatnya harus dipastikan semuanya itu sesuai dengan dokumen kontrak gitu ya. Betul. Nah, ini kita ngomong soal kontrak lagi. Siapa yang berkontrak kemudian? Apakah yayasan? Apakah mitra dapur? Berkontrak dengan siapa? Apakah dengan SPPG atau langsung dengan BGN gitu ya yang ada di pusat gitu. Betul. Itu apakah masuk juga di dalam konteks Juklak Juknis atau SOP yang juga tidak terang sampai hari ini, Mas Agus? Iya, Mas, yayasan mungkin yayasan ya atau mitra SPPG itu tentu berkontrak dengan mitra SPPG. Mitra BGN itu kemudian dia berkontrak dengan Badan Gizi Nasional gitu ya. Terlepas pada akhirnya secara tanda tangan administrasi ada di SPPG. SPPG itu kan representasi dari negara begitu ya. Dalam konteks pemenuhan gizi melalui program makan bergizi gratis. Ada kan lagi-lagi di dalam SPPG itu kan ada kepala SPPG itu. Satu ada bendahara dan satunya adalah ada tugas yang lain. Sehingga
Jadi bisa jadi dia berkontrak dengan SPPD begitu ya. Nah, yang jadi persoalan kalau di kami adalah bagaimana mekanismenya sebetulnya, mekanisme apa namanya ya, mekanisme pemilihan mitra gitu ya. Nah, ini potensi konflik kepentingannya juga cukup 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 besar di situ. Nah, memastikan bahwa katakanlah Yayasan Berkat Nusantara itu tadi begitu ya. Entitas ini kemudian dia ini siapa sebetulnya dan mengapa dia bisa dipilih? Apa kapasitas dan kemampuannya gitu ya. Betul apa yang Mas Adnan sampaikan tadi bahwa di model pengadaan yang lain itu kan ketika berita acara serah terima barang sudah desain, maka proses pembayaran dilakukan. Nah, kalau ini kan tentu berbeda nih ya, berbeda artinya produknya dibuat gitu ya, yang awalnya kan produknya dibuat, modalnya pakai modal sendiri kemudian di-reimburse gitu ya. Nah, baru-baru ini ada perubahan model, dikasih dulu modal atau uang muka gitu ya untuk sekian hari ke depan dan seterusnya begitu. Nah, lagi-lagi memang kami khususnya dari Transparansi Internasional gitu memastikan betul EBGN buka dong semua informasi yang terkait dengan program, publikasi di website Badan Gizi Nasional gitu ya. Mas Adnan, pekan lalu gitu ya sampai dengan Kamis kemarin begitu, kami mencoba untuk melakukan penelusuran rencana umum pengadaan yang ada di Badan Gizi Nasional, Mas. Itu per kemarin itu kalau tidak salah ada sekitar 2.400-an paket pengadaan gitu ya. Banyak diantaranya memang persiapan gitu ya, khususnya pembuatan dapur di beberapa wilayah begitu ya. Ada infrastruktur dapur gitu ya. Kami mencoba untuk melakukan penelusuran gitu dan sayangnya LPSE-nya nggak ada, Mas. Sampai dengan kemarin LPSE-nya itu nggak ada. Biasanya kan Mas Agus kalau satu badan itu belum memiliki LPSE sendiri, dia akan diindukkan ke LPSE-nya LKPP misalnya atau yang lain gitu ya, atau entahlah Kemenkyu atau apa. Mestinya kan begitu ya. Nah, ini nggak ada induknya. Nggak ada induknya, Mas, karena KLPD-nya jelas di situ Badan Gizi Nasional. Artinya kalau melihat dari situ saja misalnya, itu memang ada dia punya badan gizi LPSE Badan Gizi Nasional. Sayangnya memang tidak ada begitu ya. Nah, prosesnya sebetulnya memang kalau melihat dari data yang setidaknya ada 1.100 rencana umum pengadaan begitu. Itu memang nampak gitu ya. Sebenarnya kalau ini benar saja, ini pelaku usaha kecil dahsyat, Mas. Karena memang hampir lebih dari 70% itu memang digunakan buat pelaku usaha kecil. Artinya memang ini memang diperuntukkan buat pelaku usaha kecil gitu ya. Nah, soal mata rantainya panjang itu memang betul gitu. Lagi-lagi ini kan kita baru ngomongin produk cateringnya nih, Mas. Ya. Belum bicara soal bahan baku ya. Model pemilihan bahan bakunya juga seperti apa juga kita masih gelap, dan dari sumber pemberitaan lagi-lagi sumber pemberitaan itu kan diambil dari koperasi gitu ya. Nah, kalau melihat dari RPJMN gitu yang kemarin kami coba baca begitu, ada 2 target, Mas, di RPJMN itu. 1, penguatan regulasi. Mereka sendiri juga mengakui sebetulnya perlu ada penguatan regulasi di dalam program makan bergizi gratis. Setidaknya ada perpres gitu ya. Nanti di target 2028 itu akan ada targetnya adalah undang-undang untuk pemenuhan gizi gitu ya. Artinya untuk memperkuat si BGNA program MBG itu sendiri begitu ya. Nah ini lagi-lagi piloting yang kemarin dilakukan tahun lalu itu sebelum presiden dilantik gitu. Ini kan menunjukkan bahwa ada persoalan yang jangan-jangan persoalan itu sudah muncul gitu ya, tapi tidak disampaikan ke publik sehingga kita semua benar-benar gelap gulita ini terkait dengan
program makan bergizi gratis. Ya. Per hari ini kan artinya sudah kurang lebih 4 bulan ya Mas ya. Kan kick off 6 Januari, sekarang sudah 18 April, artinya sudah 4 bulan. Sudah waktunya sebetulnya Badan Gizi Nasional dan semua stakeholder yang terlibat dalam program makan bergizi gratis ini harus dievaluasi secara total begitu ya. Kira-kira Gus, yang terakhir ya, poin terakhir ini. Kepala BGN juga mengatakan bahwa sudah ada semacam deployment gitu ya dalam pelaksanaan memasak di dapurnya mitra MBG itu melibatkan ibu-ibu gitu ya, yang kemudian dibayar 2 juta 1 bulan ya, per orang gitu. Nah yang menjadi concern kita itu kan jika situasi yang terjadi dalam kasus Bu Ira gitu ya di Pancoran itu juga kemudian potensial muncul di tempat lain, terutama dalam kaitannya dengan punglinya. Karena kita tidak melihat jika ada orang dibayar 2 juta dan kemudian hanya diberikan 1.800.000, itu mereka punya kemampuan untuk menyuarakan. Berani untuk menyampaikan, yang penting saya kerja kan, masih mending dapat 1.800.000 gitu ya, meskipun jatahnya harusnya 2 juta. Nah menutup peluang-peluang praktek pungli ya, yang ini di lapangan akan sangat mungkin terjadi, ini bagaimana? Apakah BGN juga sudah punya instrumennya sehingga kemudian jika ada praktek seperti itu terjadi, orang langsung bisa memberikan informasi dan kemudian ada penindakan gitu? ya, kanal pengaduan memang sudah disiapkan Mas. Tentu lewat instrumen lapor SPP 4N ya, dengan standar yang memang sudah sudah ada gitu ya. Oh ini diintegrasikan di Diintegrasikan di Laporspan gitu. Sayangnya ketika kami coba buka di Laporspannya itu masih 0 aduan gitu ya. 0 aduan itu kan bukan dalam arti nggak ada pengaduan sama sekali Mas. bukan berarti tidak ada masalah. Bukan tidak ada masalah begitu ya. Itu udah pasti begitu. Jangan-jangan memang pertanyaannya jadi begini, mereka punya tim nggak sih? Iya, dan Setidaknya apakah PGN-nya begitu. kanal itu disosialisasikan? Betul, keduanya disosialisasikan atau tidak. Yang terakhir tentu soal whistleblowing system. Ini juga belum tersedia sama sekali di Badan Gizi Nasional gitu ya. Maka dorongannya adalah untuk segera berbenah diri. Lembaga yang namanya Badan Gizi Nasional. Satu, dia harus membuka seluruh informasi yang terkait dengan program. Keduanya menyediakan kanal pengaduan dan memastikan ada orang yang dideploy untuk mengelola pengaduan gitu ya. Baik itu pengaduan warga maupun pengaduan yang ada di internal, dalam hal ini whistleblowing system misalnya. Dan juga membuka ruang partisipasi yang seluas-luasnya begitu ya. Kan apa yang disampaikan oleh kepala BGN ini kan hanya bersifat reaktif saja sebetulnya. Oh enggak kok, kami sudah melibatkan ibu-ibu begitu ya. Bukan itu yang kita mau gitu ya. Tapi pelibatan secara serius gitu ya. Meaningful participation itu harus clear gitu ya. Bahwa nanti ibu-ibu yang memasak itu iya, tapi bukan itu yang kita mau. Secara proses libatkan kelompok-kelompok rentan gitu ya. Melibatkan kelompok-kelompok masyarakat sipil begitu. Seperti hal yang terjadi di India maupun di Brazil begitu. Ya. Iya, ini sekarang sepertinya kita hanya mengadopsi programnya, tapi tidak mengadopsi tata kelolanya. Ya. Sistemnya nggak diadopsi. Sistemnya tidak diadopsi, sehingga muncul ada potensi kerentanan. Tadi Mas Agus bahkan menyampaikan ada potensi lembaga organisasi yang ditunjuk malah menjadi broker saja gitu ya. Dan kita nggak tahu juga satu yayasan itu cakupannya berapa wilayah, berapa sekolah, dan itu kan nanti akan dengan mudah dikalkulasi kalau informasinya jelas. Berarti dia itu bisa mengelola dana seberapa besar gitu ya dari program MBG. Dan bagaimana juga kemampuannya sebagai yayasan, jangan-jangan yayasan baru nggak punya modal gitu ya.
tapi kemudian secara langsung diberikan wewenang untuk mengelola dana yang relatif besar, dan ini tentu akan menjadi persoalan baru yang akan dihadapi dalam program ini apabila tadi para pihak aktor yang dilibatkan di dalam implementasi program MBG ini tidak bisa dipastikan kapasitasnya, penjelasannya gitu ya, dan juga ya integritasnya. Karena inilah yang akan melahirkan masalah-masalah seperti tadi, penggelapan, kemudian pungli, dan lain-lain. Mas Agus, terima kasih untuk insight-nya. Siap, makasih Mas Hasan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat integritas. Kita terus pantau pelaksanaan program MBG, bukan berarti kita ini tidak suka dengan program yang dikeluarkan oleh pemerintahan yang berkuasa hari ini. Justru karena kita ini ingin memastikan program-program pemerintah yang didanai dari pajak masyarakat itu bisa diimplementasikan secara efisien, secara efektif, dan tepat sasaran, maka kita akan selalu mengawalnya. Demikian sahabat integritas, kita jumpa lagi di lain waktu.